Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami sekarang berada di situs Makam Pangeran Selawe yang beralamat di Desa Dermayu, Kecamatan Sidang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan ini kami bersama dengan Ibu Tuti Tuti Herawati. Herawati, beliau sebagai juru kunci di situs Makam Pangeran Selawe. Untuk lebih jelas, kita bincang-bincang dengan beliau. Eh, Maaf, dengan Ibu siapa? Barangkali bahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Herawati. Dinas instansi saya tadinya di Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, sekarang di riset di BPK 9 atau Kemendikbudristek BPK 9. Alhamdulillah, saya menjadi juru kunci di situs Makam Pangeran Selawe kurang lebihnya dari tahun 2000, alhamdulillah sampai sekarang. Baik, Bu Tuti, kalau boleh tahu bisa diceritakan tentang situs makam Pangeran Selali. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menceritakan sekilas tentang sejarah makam Pangeran Selawe ini ya Pak ya. Awalnya itu yaitu Raden Arya Wilalodra. Beliau dapat wangsit dari kakeknya Ki Sidum, suruh membabat alat Cimanuk yang tepatnya di sebelah barat Sungai Cimanuk. Namun sebelumnya Raden Wilalodra menemukan kijang bermata hitam, jangan dulu menyeberangi sungai tersebut karena belum tentu sungai itu sungai Cimanuk. Tapi setelahnya Raden Wilalodra menemukan kijang bermata hitam di atas tanggul kali tersebut, barulah beliau menyeberangi sungai tersebut. Dan terdapatlah di sebelah barat sungai Cimanuk itu hutan yang sangat lebat, namanya hutan Cimanuk. Terus hutan tersebut dibabatlah oleh Raden Arya Wilalodra, dan setelah dibabatnya hutan tersebut jadilah sebuah pedukuhan yang dinamakannya dengan Duku Cimanuk. Akhirnya setelah menjadi pedukuhan, banyaklah rakyat yang bermukim di pedukuhan tersebut karena tanahnya benar-benar sangat subur untuk bercocok tanam, terutama padi dan palawija. Nah, akhirnya setelah banyak penduduk yang bermukim, Raden Wiladra pamit sama pamannya atau abidadanya yaitu Ki Tinggil untuk pulang kembali ke Bagelen melaporkan ke ayahandanya bahwa tugas beliau itu sudah selesai mengemban amanah dari kakeknya. Akhirnya setelah keberadaan Wilalodra di Bagelen, di pedukuhan Cimanuk tersebut kedatangan sesosok wanita yang berparas cantik dan berilmu tinggi yang namanya beliau Nyi Endang Narpa Ayu dari kerajaan Sumedang Larang. Maksud Nyi Endang Dharma datang ke pedukuhan Cimanuk itu untuk mensiarkan Islam sambil menimba ilmu kanuragan di pedukuhannya Raden Arya Wilalodra. Namun setelahnya berkembang ilmu dan Islam yang Endang Dharma, akhirnya sampai terdengar ke Sumatera atau Palembang, itu ke Pangeran Guru Wiryanata Agama. Sedangkan Pangeran Guru Wiryanata Agama itu orangnya satu tapi gelarnya tiga. Itu pertama Pangeran Dharma Kusuma, kedua Pangeran Arya Dila, dan ketiganya Pangeran Guru Wiryanata Agama. Karena beliau besar guru besar Islam dari Sumatera ke Tanah Jawa mensyiarkan Islam. Namun Pangeran Guru beserta santrinya yang jumlahnya 24 beserta gurunya itu syiar Islam ke Tanah Jawa itu belum begitu berkembang Islamnya, keburu beliau itu melihat kecantikannya Nyi Endang Dharma itu beliau senang. Beliau ingin mempersunting Nyi Endang Dharma. Cuma Nyi Endang Dharma menolak. Akhirnya terjadilah peperangan antara Nyi Endang Dharma dengan Pangeran Guru. Nah, peperangannya Nyi Endang Dharma dengan Pangeran Guru itu tidak makan waktu yang lama. Bisa mengalahkan 24 santri beserta gurunya. Akhirnya Pangeran Guru beserta santri itu gugur semua di pedukuhannya Raden. Setelah perangnya Nyi Endang Dharma mengalahkan Pangeran Guru beserta santri itu, ditinggal kembali ke Bagelen melaporkan ke Raden Arya Wilalodra bahwa di pedukuhannya telah rusak poranda kena perangnya Nyi Endang Dharma sama Pangeran. Sedangkan kedatangan beliau kedua tidak diketahui oleh Raden Arya Wilalodra.
Akhirnya Raden Wilantra kembali ke Pedukuhan, minta pertanggungjawabannya Nyi Endang Darma. Namun Nyi Endang Darma menolak. Nyi Endang Darma datang dari kerajaan Sumedang Larang ke Pedukuhan Citarum ini bukan untuk perang, tapi masyarakat Islam. Akhirnya terjadilah peperangan antara Nyi Endang Darma dengan Raden Wilantra. Perangnya Nyi Endang Darma dengan Raden Wilantra makan waktu yang cukup lama. Akhirnya setelahnya Nyi Endang Darma merasa kewalahan meladeni Raden Wilantra, Nyi Endang Darma terpaksa menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimahi. Namun eh, keberadaan Nyi Endang Darma ini bukan untuk bunuh diri, tapi menghilangkan jejaknya supaya tidak disunting oleh Raden Arya Wilangun. Setelahnya Nyi Endang Darma menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimahi, Nyi Endang Darma menyeburkan suara Raden Arya Wilangun, tolong abadikanlah nama Nyi Endang Darma. Nanti di kemudian hari Pedukuhan Cibarus itu akan menjadi sebuah kota yang dinamakannya dengan kota Indramayu. Jadi pemirsa, kota Indramayu itu atas kata dasar dari Nyi Endang Darma. Nah, sedangkan situs makam Pangeran Slawe ini mengandung mitos pemirsa. Apa yang namanya mitos itu bisa nyata dan tidak bisa nyata. Jumlah makam jumlahnya 25. Orang yang ziarah ke sini, pertama kita silaturahmi. Kedua kita mengirimkan Fatihah untuk para leluhur atau para pesepuh. Dan yang ketiga mengingatkan kita akan kembali seperti beliau. Dan yang keempatnya, orang ziarah itu afdolnya pakai bunga. Jadi jumlahnya 25 makam, 25 makam. Nanti jumlah yang 25 bunga dengan makam yang jumlahnya 25 juga akan dibagian itu ada mitos dan tidak ada mitos. Nyata dan tidak nyatanya ini bunga tersebut jumlah 25, makam 25. So, kenapa setelah dibagikan ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang pas. Itu tergantung keyakinan kita pribadi. Nah, kalau kita membagikan bunganya pas atau lebih, itu hitungannya bagus. Tetap kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bagi bunganya pas atau lebih, akan mendapat keberuntungan. Kalau kita sebaliknya membagikan bunga yang jumlahnya 25 bunga dengan makam yang jumlahnya 25 makam, kalau kurang kita analisa sendiri, kita koreksi sendiri-sendiri apa yang kekurangan dalam diri. Sekilas sejarah singkat makam Pangeran Slawe, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, Bu Cuti, barangkali ada himbauan atau ajakan ke pemirsa ini tentang keberadaan situs makam Pangeran Slawe. Ya, pemirsa di seluruh tanah air, khususnya di Indonesia, di Kabupaten Indramayu dan sekitarnya, barangkali pemirsa belum tahu sejarah situs makam Pangeran Slawe, mari kita berkunjung di tempat situs makam Pangeran Slawe ini dan pengen tahu apa sejarahnya, gimana legendanya sejarah situs makam Pangeran. Baik, pemirsa, demikian wawancara kami dengan Ibu Tuti, salah seorang juru kunci yang sudah dari tahun 2020 ya. Jadi demikian saja kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini ada di situs makam Pangeran Slawe yang berada di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Begitu, ikuti kami di prosesnya. Terima kasih. Assalamualaikum.